Kalau CEO kembali ke tanah air, hal pertama yang dia lakukan adalah tak sabar untuk bertemu dengan istrinya yang sudah setahun tidak dia temui. Saat dia bertemu dengan istrinya, dia agak malu. Memanggilnya dengan lembut, sayang. Namun, istrinya justru berkata dengan bingung, kenapa baru datang? Uang 1.000 yuan yang kamu kirimkan sangat berharga. Mungkin sebaiknya kamu tendang saja suamimu yang buruk itu dan ganti dengan yang lain. Kalian berdua bisa pura-pura menjadi nyata? Jangan sebut-sebut pria brengsek itu padaku. Sejak menikah denganku, dia menghilang tanpa jejak. Seandainya bukan karena dia, aku tidak akan sampai diejek teman-temanku. Dan aku tidak perlu mengeluarkan uang untuk menyewa pacar agar terlihat keren. Jika bertemu pria brengsek itu, aku pasti akan bercerai dengannya. Begitu Presiden mendengar bahwa istrinya ingin bercerai, dia terkejut. Ternyata, istrinya menganggapnya sebagai pacar sewaan seharga 1.000 yuan. Penyebabnya adalah setahun yang lalu, Presiden mengalami kecelakaan, yang tidak hanya merusak wajahnya, tapi juga membuatnya menjadi pasien koma. Hari ini, baru saja kembali ke negara. Dia sangat ingin bertemu istrinya. Namun, dia diabaikan karena satu fakta. Dia pernah operasi plastik. Apalagi baru saja menerima akta nikah sudah terjadi masalah. Nyonya sama sekali tidak mengenalinya. Karena ibu dari Nyonya mengalami masalah. Sekarang dia hanya seorang yatim piatu. Baru saja menerima akta nikah. Suami juga menghilang. Seringkali ada orang-orang yang suka ikut campur urusan orang lain secara terang-terangan maupun diam-diam mengejeknya. Hari ini kebetulan ada reuni teman-teman. Untuk mengurangi stres. Jadi dia menyewa seorang pacar. Kebetulan CEO datang mencarikannya. Dia mengira itu pacar sewaannya. Cium, 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 cium. Orang-orang yang tidak tahu kebenarannya ikut-ikutan bersorak. Mereka meminta untuk berciuman di depan umum. Ini membuatnya sulit. Ini sewa. Bagaimana bisa dia mencium? Dia sudah menikah. Tapi sang CEO dengan penuh harapan menunggu. Karena terlalu bersemangat. Dia lupa bahwa ini adalah sewaan. Nyonya hanya bisa dengan terpaksa pergi keluar. CEO juga ikut mengejar keluar. Nyonya langsung memberitahu CEO bahwa saya sudah menikah. Saya berharap Anda tidak terlalu serius. Tolong jaga diri Anda. CEO bertanya dengan penuh rasa sakit. Jadi, Anda menolak saya karena suami Anda? Saya hanya bertemu dengannya sekali ketika kami menikah. Saya menikah dengannya karena itu adalah harapan terakhir ibu saya. Ibu saya berkata bahwa dia adalah orang yang pantas saya percayakan seumur hidup. Tapi tahun ini saya diusir dari rumah oleh ayah. Dikerjai oleh adik tiri saya. Untuk bertahan hidup, saya melakukan berbagai pekerjaan sampingan. Tapi suami saya itu tidak pernah muncul. Mendengar hal ini, CEO itu sangat terkejut dan langsung berkata, apakah kamu tidak pernah berpikir, saya punya alasan tersendiri? Begitu saja CEO selesai bicara, ia merasa terlalu gegabah. Jika sekarang ia mengungkapkan identitasnya, Nyonya mungkin tidak akan menerimanya. Maka CEO berpikir saat ini ia hanya bisa muncul di sisi Nyonya sebagai pacar sewaan. Menjadi pelindungnya, penjaganya. Dengan begitu ia memiliki kesempatan untuk mendapatkan pengampunan Nyonya. Benar. Hari ini hari pertamamu bekerja. Bagaimana rasanya? Jangan disebut-sebut. Ada apa? Mengshi tidak baik. Mengshi bagus sekali. Tapi CEO Mengshi punya pandangan yang buruk sekali. Masalah kecerdasan, kau bilang. Presiden Meng yang terhormat, kau malah menyukai wanita seperti Chen Shui. Jangan-jangan presiden tampan, kaya, dan sukses itu ternyata seorang pria tua yang bodoh? Kau bilang Chen Shui adalah istri presiden? Ya, aku dan kepala departemen desain, demi menjilat dia. Sangat ingin melakukan semua pekerjaan kotor dan melelahkan sendirian. Ada hal seperti itu juga ya? Makanlah cumi-cumi sedikit. Siapa tahu besok pimpinan burukmu itu akan dipecat. Ada apa ini? Lihatlah perumahan mewah kami. Dibangun dengan finishing berkualitas. Lokasi strategis. Tingkat penutupan vegetasi mencapai 89%. Perumahan ini tidak mahal, tidak mahal. Sewa per bulan 4.000. Semurah itu? Saya pernah melihat rumah di komplek ini sebelumnya. Lingkungan tempat tinggalnya. Sewa mulai dari 8.000. Saya seorang penipu. Tidak mungkin. Saya dan Xiao He sudah berteman baik selama bertahun-tahun. Kamu bilang kan, Xiao Meng itu teman dari perusahaan yang menyediakan rumah diskon. Tapi sewa 4.000 masih agak tinggi bagi saya. Tidak tinggi, saya sudah hitung semuanya. Satu rumah ada 2 kamar tidur. Kita bagi sewa rumah. Sewa bersama memang cara yang baik, asalkan lingkungannya bagus, dekat dengan kantor. Nona Feng. Rumah dengan harga diskon sangat diminati. Jika kamu tidak segera memutuskan, akan cepat direbut orang lain. Kalau begitu, saya sudah siap. Maka aku akan menyiapkan kontraknya. Tuan Meng setuju untuk menyelesaikan masalah ini.
Aku seumur hidupku tidak akan khawatir lagi. Bukankah itu lebih membahagiakan daripada menjual villa? Kenapa dia terlihat lebih bahagia daripada menjual villa? Menteri Si tiba-tiba dicopot dari jabatannya. Mungkin Tuan Muda Meng melakukannya untuk menyenangkan seseorang. Dengan mengorbankan jabatan menteri. Benar, kan? Menteri Tong Huan dipecat, itu masalahnya sendiri. Urusan saya apa? Aku tidak menyasarimu kok. Hanya saja, kamu sudah menikah. Tuan Muda Meng masih sangat perhatian padamu. Sungguh sulit untuk tidak berpikir macam-macam. Kamu punya waktu untuk menyebarkan gosip tentangku? Lebih baik kamu urus dirimu sendiri. Kukira kau membujuk Deputi Menteri Si untuk berpura-pura menjadi istri presiden. Sampai dia kehilangan pekerjaannya. Dia sedang membuat keributan di bawah. Tong Huan, kau berani menipuku? Apa yang sudah kutipu darimu? Baiklah. Kau tunggu saja. Untung aku pintar. Sudah kuteliti sedikit. Ternyata dia memang bukan presiden. Ini proyek hotel cabang perusahaan Meng. Rancangan desainnya ku beri padamu. Proyek besar perusahaan Cheese. Bagaimana mungkin Chen Shui berbaik hati memberikannya padaku? Malam ini kepala cabang perusahaan, Tuan Wang, mengadakan jamuan di hotel. Kamu pergi dan komunikasikan rencana desain itu. Berkomunikasi dengan penanggung jawab bukan tugas pemimpin tim. Tong Huan, ini bukan maksudku untukmu. Kamu biarkan rekan-rekanmu menilai. Aku memberikan kesempatan baik ini padamu. Seorang pemula, sebagai asisten kecil. Kamu terlalu memilih-pilih dalam bekerja. Jangan salahkan orang lain jika mereka membicarakan hubunganmu dengan Tuan Muda Meng. Baiklah, saya pergi. Mulai sekarang. Proyek ini sepenuhnya, aku serahkan padamu. Minggu depan adalah pesta pertama Tuan Muda Meng setelah kembali ke negara ini. Aku adalah kepala desain panggungnya. Tidak punya waktu untuk membuang waktuku dengan orang kecil sepertimu. Bukankah itu Meng Yang? Bagaimana dia bisa ada di sini? Tong Huan, Tong Huan. Apa urusanmu dengan apa yang dia lakukan? Dia tahu bukan benar-benar suamimu. Tuan Wang, ini adalah rancangan awal hotel kami. Silakan lihat, apakah ada permintaan lain? Nona Tong, jangan langsung bicara tentang pekerjaan begitu sampai. Ini Huan Huan. Kita bagaimanapun juga masih kenalan lama. Hari ini kamu bicara apa dengan Tuan Wang? Kami akan membantumu berbicara. Nona Tong. Nona Tong, jujur saja. Aku tidak punya preferensi khusus untuk gaya desain. Desainmu hari ini bisa lolos atau tidak, itu semua tergantung ucapanku. Jangan terlalu keras kepala. Huan Huan. Kenapa kamu tidak segera menyajikan segelas untuk Tuan Wang? Minta maaf pada Tuan Wang. Saya yang akan melakukannya. Baik. Tuan Wang, saya minta maaf kepada Anda. Tapi saya berharap Anda bisa melihat proposal desain saya terlebih dahulu. Saya angkat gelas untuk Anda. Wanita seperti Tong Huan, dari keluarga biasa-biasa saja. Bagaimana bisa pantas untuk keluarga kita, keluarga Meng? Bukankah kau sudah menerima Tong Huan? Kapan aku bila menerimanya? Bu, kenapa ibu membawaku ke sini? Anakku sayang, hanya Sin Er yang sesuai dengan standar istri untuk grup Meng. Sedangkan Tong Huan itu, kalian berdua lebih baik segera bercerai saja, Bu. Aku sudah menikah. Jangan urusi hal-hal seperti itu untukku, Kak Shuang. Kudengar kau suka mencicipi anggur. Ini anggur yang kususah payah bawa dari Perancis waktu kuliah di sana. Coba kau cicipi. Maaf. Saya tidak tahan minum. Saya datang ke Hotel Onsen untuk bertemu dengan kepala cabang perusahaan dan membahas proyek. Saya melihatmu. Permisi sebentar. Ibu Ji, sepertinya kakak Shu yang tidak tertarik padaku sama sekali. Siner, kamu tenang saja. Menantu yang saya sukai hanya kamu seorang. Meskipun Shu yang tidak setuju, saya tetap akan mengumumkan langsung di depan media pada acara minum-minum minggu depan, saat dia muncul di publik, perihal pernikahan kalian. Terima kasih, Tante Ji. Teman baik ada di sini. Tidak boleh membiarkan dia mengetahui identitas saya. Selamat pagi. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif.
Sayang, beberapa tahun yang lalu di pesta ulang tahun dewasa kamu, aku sudah naksir kamu. Mau ngapain kamu? Semua orang lihat. Nona Tong yang mencoba menggoda saya. Jangan macam-macam, saya sudah punya suami, dia tidak akan melepaskan kamu. Suami kamu itu, aku sudah lama menyelidikinya. Hanya main-main saja. Kau lebih baik ikut denganku. Aku akan lebih baik padamu. Haha, dia datang. Pak Wang terkenal suka bermain dengan gadis muda. Malam ini pasti akan dijatuhi hukuman separuhnya. Dulu dia selalu pura-pura suci dan tidak membiarkan siapapun menyentuhnya, tapi hari ini. Kenapa kamu? Tong Huan di mana? Brengsek ini berani memukul kakak Sao Siang. Berisik lagi. Aku pukul kamu juga. Tong Huan ada di mana? Saya akan bilang. Peluru melawan pedang. Meskipun dia pergi sekarang, klik tautan di kiri bawah untuk menonton kelanjutan yang menarik. Suamimu itu sudah lama saya selidiki. Hanya bermain-main saja. Lebih baik kamu ikut saya. Saya akan lebih baik padamu. Haha. Dia datang. Pak Wang terkenal suka bermain dengan gadis muda. Malam ini pasti kulitku akan terkelupas setengah. Dulu dia bahkan sok suci, tidak mau disentuh. Sekarang. Kenapa kamu? Di mana Tong Huan? Pangeran tampan ini berani memukul Kak Sao Siang? Jangan banyak bicara. Aku akan pukul kamu juga. Tong Huan ada di mana sebenarnya? Saya bilang, telur ayam ke ruang VIP. Meskipun dia pergi sekarang. Sudah terlambat. Kalau aku bunuh kamu, aku masih berani pakai nama grup Meng untuk main aturan diam-diam. Hari ini, Zai Meng di sini. Aku pasti akan pukul kamu. Aku akan membunuhmu, istriku. Kenapa kamu datang? Istriku. Jangan tinggalkan aku. Kenapa kalian semua harus meninggalkanku? Ibuku juga tidak mau aku. Kenapa kalian semua tidak mau aku? Tenang saja. Dan saya di sini. Saya pasti tidak akan membiarkanmu menderita lagi. Sebelum besok, hapus semua jabatan Wang Sida di ruang mimpi. Dan hentikan semua kerjasama dengan keluarga Zhao Xiang. Ah, tadi malam kamu yang mengantarku pulang ya. Lalu bagaimana bisa kamu ada di hotel tadi malam? Saya bekerja paruh waktu di hotel. Setelah saya menerima pesanmu, saya tidak bisa menemukanmu di hotel. Jadi saya meminta manajer hotel untuk memeriksa rekaman CCTV, baru bisa menemukanmu. Ah, jadi kemarin kamu bekerja sambilan ya? Kalau bukan begitu, kamu ya, benar-benar hebat. Itu Wang Zong dengan tangan nakalnya, kamu membuatnya patuh sekali. Dia bahkan tidak berani bersuara sedikit pun. Saya dulu juga rendah hati ketika saya menjalankan bar di luar negeri. Untuk mencegah orang mabuk membuat keributan. Saya sengaja belajar sedikit teknik menangkap musang. Menghadapi orang seperti Wang Sida tidak masalah. Wow, istri saya benar-benar hebat. Saya akan menerima telepon dari bos saya. Pergilah. Ada apa? Halo, Bos Meng. Besok klien akan datang ke perusahaan untuk membahas kerjasama. Saya tahu Anda tidak ingin istri presiden mengetahui identitas Anda sekarang.
Tapi besok dalam rapat itu, aduh. Anda tidak bisa tidak hadir. Saya mengerti. Saya akan hadir tepat waktu. Lagi-lagi sedang merias diri. Saya ingin memberitahukan sesuatu kepada kalian. Apakah kalian pernah bertemu Tuan Meng? Tuan Meng biasanya orangnya rendah hati. Siapa yang pernah bertemu? Tapi presiden yang sekaya itu pasti tampan sekali. Aku baru saja melihat foto Tuan Meng di ruang penyimpanan. Dia sangat tampan. Benarkah? Kalau begitu, ajak aku juga melihatnya, ya? Cepat, lihat pria tampan. Ayo, ayo, ayo. Lihat pria tampan. Ayo, ayo, ayo. Cepat, cepat, cepat. Lihat pria tampan. Kepala Departemen, apakah Anda datang ke sini untuk urusan kerja? Ah, bukan. Saya ada urusan pribadi denganmu. Chen Sui bilang kau ada di sini. Gaun resmi. Besok malam ada pesta penyambutan kepulangan kakakku. Aku belum punya teman wanita. Aku ingin mengajakmu untuk datang bersamaku. Bukankah itu artinya kita bisa melihat wajah asli Tuan Meng yang misterius? Kau tidak mau pergi? Mau. Tentu saja aku mau. Baguslah, kamu coba dulu ya. Apakah pas atau tidak? Lusa aku menjemputmu. Baru beberapa hari saja. Ini dia, karena gemuk. Resletingnya saja tidak bisa kupakai, Meng. Yang, tolong bantu aku dong. Meng Yang. Aku ada urusan hari ini. Tidurlah lebih lama di akhir pekan. Di kulkas ada pangsit yang sudah siap. 2 hari ini sangat sibuk. Sampai lupa memberitahu Meng Yang kalau aku akan menghadiri pesta hari ini. Kakak? Kenapa kamu ada di sini? Aku menunggu pacarku. Dia adalah pasangan dansa saya. Tapi, kakak, bagaimana bisa kamu muncul di tempat seperti ini? Saya tinggal bersama istri saya. Ada masalah? Istri? Sebaiknya kamu kurang mengurusi urusan saya. Meng Yang, asisten khusus Bai. Kalian berdua saling mengenal? Tidak kenal. Sepertinya Tuan Bai, orang penting seperti Anda mudah lupa ya. Tuan Bai adalah pelanggan pertama saya. Yang membeli mobil pertama di tempat saya. Jadi saya sangat berterima kasih padanya. Sampai-sampai saya datang ke sini untuk mentraktirnya makan. Benar. Oh, ternyata kamu cukup rajin bekerja ya. Ini karena aku ingin mendapatkan lebih banyak uang untuk pindah dan mendapatkan rumah yang lebih besar. Kamu hanya ingin mendapatkan uang dan pindah ya? Apa kamu tidak ingin aku pindah? Aku kebetulan ada waktu. Ayo makan siang. Baiklah, Tuan Bai. Silakan duluan. Xiao Mo, kamu anak muda yang cukup bagus ya. Nanti akan saya perkenalkan dengan klien. Bapak Menteri. Cepat, 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 cepat. Lihat tampan sekali hahaha. Bai asisten. Meng Zong, apakah kalian sudah melihat dewa rejeki kalian dengan jelas? Sudah melihat dengan jelas. Lihat baik-baik, lalu kembali bekerja. Seperti itu dewa kekayaan akan memberikan kalian lebih banyak uang. Aduh, apa-apaan ini sih? Pergi. 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 Bagaimana kamu bisa sembarangan meletakkan barang sepenting itu? Tuan Meng, hasil panen saya. Tidak apa-apa. Bonus tahun baru hilang, ya? Di mana berkas saya? Tuan Meng, beri saya satu kesempatan lagi. Aduh. Meng Yao. Asisten Bai. Kalian berdua. Menteri.
Kenapa tidak pakai gaun resmi? Apakah tidak cocok? Ah, bukan. Itu resleting di belakang gaun ini. Aku sendiri tidak bisa menutupnya. Jadi kupikir akan meminta bantuan orang di gedung. Tidak apa-apa. Nanti di gedung saja. Ada penata gaya profesional yang siap. Ayo pergi. Aku akan mengaturnya untukmu, ruang rias. Penata busana, tunggu aku di sini, ya. Baik, kepala bagian. Aduh, kukira tempat sehebat ini kok bau miskin. Oh, ternyata kau di sini. Kau bersembunyi-sembunyi di sini ngapain? Aku datang untuk menghadiri pesta kepulangan Tuan Meng. Kamu datang ke acara minum dengan pakaian seperti ini? Dengan pakaian seperti ini, bahkan pelayan lokal pun tidak layak. Mau ikut acara minum apa? Kamu ini malah seperti orang yang menggosok sepatu. Apa urusannya dengan kalian? Lagi pula, bukankah keluarga Meng sudah menghentikan semua kerjasama dengan keluarga Sao? Kalian di sini ngapain? HMPH. Masalah antara grup. Kamu, wanita bodoh, mengerti apa? Tunangan Tuan Meng adalah putri dari sepupu ibu Sao Siang. Artinya, setelah Tuan Meng menikahi putri tanteku. Kamu ingin kerjasama apapun, tidak ada. HMPH. Tunangan Tuan Meng. Kamu tentu tidak tahu. Ini semua informasi internal. Di acara pesta minuman hari ini, selain CEO Meng yang akan tampil di depan publik, Meng Jiang juga akan mengumumkan berita pertunangan CEO Meng. Iya, sebelumnya kamu menyuruh seseorang untuk menyamar jadi CEO Meng, menjadi suamimu. Sekarang, kamu bahkan berani datang ke pesta keluarga Meng. Saya akan segera mencari seseorang untuk mengusir Anda. Keamanan, keamanan, orang ini tidak memiliki undangan. Usir dia segera. Keamanan. Orang ini tidak memiliki undangan. Usir dia segera. Maaf, Nona Tong. Tuan Sao, Anda tidak memiliki wewenang ini. Saya ini kerabat dari tunangan Tuan Meng. Berani bilang saya tidak punya hak? Percaya atau tidak, saya bisa bongkar kamu juga. Saya tidak pernah mendengar ada kerabat seperti kamu di keluarga Meng. Tuan Meng muda. Sungguh maaf. Saya tidak tahu dia yang kamu bawa. Tuan Meng, wanita ini sudah pernah menikah. Dan dia pernah tinggal bersama seorang pria muda yang tidak berguna. Apa kamu perlu aku mengajarkanmu cara melakukannya? Minta maaf pada Tong Huan. Maafkan saya. Desainer Hakuan sudah tiba. Ayo pergi dulu. Siapa waktu itu yang mulai dekat dengan CEO Xiao Meng? Tidak heran Meng Guru memutuskan kerja sama dengan kita. Sekarang CEO Meng sudah kembali. Siapa sih CEO Meng kecil itu? Dia kan cuma anak haram saja. Ini adalah karya baru desainer Milan, REU. Pas sekali denganmu. Begitu mahal. Kalau begitu, aku kembalikan padamu. Kamu janji padaku. Hari ini kau jatuh. Kamu adalah pasangan dansaku. Anggap saja ini memberiku muka. Baiklah, Menteri. Jangan panggil aku Menteri lagi. Kamu adalah pasangan dansaku. Panggil aku Han Yo hari ini. Hanjo. Kalung ini, yang bernama, Cinta Sejati. Kau membelinya dengan harga mahal. Pasti orang itu sangat penting bagimu, ya? Ya. Hanya saja dia belum mengetahuinya. Saya akan biarkan dia tahu perlahan-lahan. Mengejar gadis, romantis itu penting. Tapi begitu lambat. Hati-hati, nanti orang lain yang mendahului. Hahaha. Itu pacarnya Bos Xiao Meng, ya? Cantik sekali, dia artis ya? Belum pernah lihat, tapi melihat sikapnya, sepertinya dia anak dari keluarga terpandang. Nyonya CEO, beliau memanggil Anda untuk menunggu di sana. Hahaha. Aku menunggu pacarku.
Dia adalah teman kencan promku. Tolong periksa hubungan antara Wang Haiyou dan Tong Huan untukku. Baik, Tuan Presiden. Selamat malam para tamu. Selamat atas kepulangan Bapak Meng setelah pemulihan. Selanjutnya, mari kita undang Bapak Meng ke atas panggung. Acara resepsi hari ini. Saya sebagai ibu dari Meng Shuang akan mengumumkan suatu hal besar kepada tamu dan media. Kenapa nama Meng Shuang, Direktur Meng, sama dengan nama suami saya? Ada apa? Tidak ada apa-apa. Saya, sebagai ibu dari Meng Shuang dan istri dari Ketua Meng Group, ingin mengumumkan kepada Anda semua. Keluarga Meng akan menjalin ikatan dengan keluarga Guan. Shuang dan Siner akan mengadakan pesta pertunangan mereka setelah 1 bulan. Saya adalah pacarnya. Guan Siner adalah tunangan dari Presiden Meng. Lalu, suamiku adalah Presiden Meng dari grup Meng. Playboy, akhirnya kamu muncul juga. Keluarga Guan benar-benar luar biasa. Berani bekerja sama dengan ibuku untuk mengatur hidupku. Presiden. Sekarang giliranmu muncul. Hubungan Meng Huanzhuo dan Tong Huan sudah diselidiki? Sudah. Tuan muda Meng dan istrinya bertemu saat kuliah di luar negeri. Sedangkan hubungan mereka diduga sedang berpacaran. Para tamu undangan, maaf. Ada sedikit masalah dengan proyek di negeri Yun. Jadi Tuan Meng terbang ke sana untuk menghadiri rapat darurat. Penampilan publik hari ini dibatalkan. Rapat apa yang lebih penting daripada pengumuman pertunangan? Jangan-jangan Tuan Meng sebenarnya tidak setuju dengan perjodohan dengan keluarga Guan. Sengaja membuat Guan Xiner malu, ya? Kalau begitu aku masih punya kesempatan. Para tamu dan media. Shuang tidak bisa muncul karena pekerjaan. Namun, pesta dansa berikutnya akan tetap dimulai seperti biasa. Semua orang pasti akan bersenang-senang di tempat kami, keluarga Meng. Aku akan ikut denganmu untuk mengambil plester. Mo Hanzhou benar-benar orang yang baik. Kamu adalah, Huan, jangan takut. Ini aku, benar-benar kamu. Kamu datang lagi untuk kerja paruh waktu jadi pelayan. Huan. Tadi malam aku terus memandangi kamu. Semua wanita yang menari di sana, tidak ada yang lebih cantik darimu. Aku hampir tidak bisa membuka mataku. Kamu ingin belajar? Aku bisa mengajarkanmu. Baiklah. Aku sudah menikah. Aku seharusnya tidak memiliki perasaan lain terhadap Meng Yang.
Huan, kamu tahu nggak? Di hatiku, kamu selalu menjadi seseorang yang istimewa. Huan, kamu harus percaya padaku. Xiao Mengzong, kamu bercanda. Aku hanya seorang karyawan biasa di departemen desain, tidak ada yang istimewa. Meskipun kita pernah bertemu di luar negeri. Itu sudah lama sekali. Sekarang, aku sangat jauh dari hidup orang kaya. Huan, aku tidak bermaksud begitu. Di mataku, kamu adalah yang paling istimewa. Gaun-gaun mewah ini, perhiasan-perhiasan mahal hanya pelengkapmu. Semua itu tidak penting. Xiao Meng, sebenarnya aku sangat berterima kasih kamu sudah mengajakku ke pesta. Tapi sekarang aku sedikit lelah, ingin pulang. Kalung ini, aku rasa lebih baik kutarik kembali untukmu. Barang mahal ini diserahkan padaku. Kalau aku rusakkan, berapa banyak uang yang harus aku bayar untuk menggantinya? Huan, ini aku pesan khusus untukmu. Aku tidak akan mengambilnya kembali. Xiao Mengzong, kamu mungkin tidak tahu. Saya sudah menikah. Tuan Xiao Meng, mungkin Anda tidak tahu. Saya sudah menikah. Suami saya kalau tahu saya menerima hadiah semahal ini, dia pasti tidak akan senang. Saya pergi dulu. Tuan Xiao Meng, apakah Tongguan membuatmu tidak senang? Sayang sekali kalung sebagus ini dibuang di lantai. Kalau begitu, aku berikan padamu. Benarkah? Kalung sebagus ini benar-benar diberikan kepadaku? Tongguan adalah teman sekelasmu di SMA. Apakah kau tahu dia sudah menikah? Tentu saja tahu. Kalau begitu, ceritakan padaku, siapa yang menikah dengannya? Kalung sebagus ini benar-benar untukku. Tongguan adalah teman sekelasmu di SMA. Kau tahu dia sudah menikah, kan? Tentu saja tahu. Jadi, ceritakan padaku, siapa orang yang menikah dengannya? Kalung ini akan kuberikan padamu. Saya hanya tahu dia pernah menikah dengan orang lain. Pria itu kemudian membenci Tong Huan. Dikeluarkan oleh keluarga Tong, lalu melarikan diri. Siapa nama pria itu? Saya juga tidak tahu. Saya hanya mendengar Tong Yu menyebutkan. Perjodohan Tong Huan sudah diatur oleh ibunya sebelum meninggal. Mereka belum pernah bertemu dengan pria itu. Hanya itu saja. Beberapa hari yang lalu ada reuni teman sekolah. Untuk menjaga harga dirinya, Tong Huan bahkan sengaja mencari pria tampan untuk berpura-pura menjadi suaminya. Pria itu bahkan nekat berpura-pura menjadi manajer Meng saat itu. Menyamar sebagai Tuan Meng. Laki-laki itu, dengan bermodal nama yang sama dengan Tuan Meng, berkeliaran menipu sana-sini. Bahkan menyebabkan Tong Yu memecahkan botol minuman berharga lebih dari 10 juta. Tong Huan bersikap akrab dengannya. Hubungan mereka berdua pasti tidak beres. Xiao Meng, ayo pergi. Jangan sampai ditipu oleh wanita seperti Tong Huan. Wanita seperti ini memang sangat tidak setia. Bawa barangmu dan pergi. Sebelumnya sudah ditemukan bahwa Meng Shu yang pernah menikah. Apakah mereka? Kamu kembali? Apakah lukamu di kaki sudah lebih baik? Aku beli salep. Aku bantu oleskan. Sebenarnya aku tidak suka jika pria lain menatapmu dengan tatapan posesif. Aku juga tidak suka jika pria lain terlalu dekat denganmu. Aku hanya ingin kau di sisiku. Huan. Mari kita duduk dan bicara baik-baik. Ada sesuatu yang ingin kubagi kepadamu. Kita tidak perlu membicarakan apapun. Huan, Tuan Meng, tolong jaga sikap Anda. Saya sudah menikah. Bagaimana jika Anda belum menikah? Apakah Anda akan menyukai saya? Apakah Anda akan bersama saya? Anda terlalu banyak minum. Saya masih sadar sepenuhnya sekarang. Saya hanya ingin tahu perasaan Anda yang sebenarnya. Saya hanya ingin tahu perasaanmu terhadap saya. Tidak ada, jika. Saya sudah menikah. Pak Meng, kalau memang Anda ingin minum, lebih baik pergi ke kebun anggur Anda. Tempat ini saya khawatir membuat Anda merasa tidak nyaman. Saat saya kembali, saya akan memberitahunya. Dia tidak menjawab pertanyaan saya sama sekali. Aku tanya dia, tapi dia tidak menjawab apapun. Dia memperlakukanku seperti orang yang tak terlihat. Di WeChat, dia hanya mengirimiku uang sewa. Apa maksud wanita itu? Sebenarnya apa maksudnya? Ku beritahu kau, kalian masih dalam masa-masa indah. Jangan sampai perang dingin. Jika tidak, semakin lama akan semakin dingin.
Apa yang kamu tahu sih? Kamu si anjing jomblo. HMPH. Dulu sebelum saya bekerja di perusahaan Meng, saya dikenal sebagai pangeran klub malam. Tapi karena terlalu sibuk mengikuti bos Meng dalam beberapa tahun terakhir, saya sudah lama tidak bertemu dengan para dewi-dewi itu dan mengucapkan selamat tinggal. Hei, Huan, lihat itu. Itu bukankah pacar sekamarmu? Lihat orang di sampingnya. Itu asisten khusus dari Presiden Meng, loh. Dulu, saat saya pergi berdiskusi bisnis dengan bos kami, saya pernah bertemu dengan asisten Bai. Kamu bilang, pacar sekamarmu itu bagaimana bisa kenal asisten Bai? Sekarang dia bekerja sebagai penjual mobil mewah. Asisten Bai adalah kliennya. Mungkin dia datang untuk menemani asisten Bai minum. Pacarmu bekerja sangat keras, ya? Apakah untuk membeli rumah? Mungkin juga dia ingin mengakhiri tinggal serumah dengan orang lain. Benar juga. Laki-laki itu tampan sekali. Kalau yang tinggal serumah itu perempuan, sangat sulit untuk tidak tergerak. Kenapa kamu tidak memanfaatkan kesempatan itu dulu? Dia jauh lebih baik daripada suamimu yang hilang itu. Ayo, pulanglah. Sayang, jangan panggil sembarangan. Desainer Tong, kamu adalah istri dari Xiao Meng. Sama sekali tidak. Tong Huan, kau bicara apa sih? Bukankah dia suamimu? Suami sewaan juga tetap suami, kan? Desainer Tong, sebagai istri Xiao Meng, kau seharusnya lebih banyak merawatnya. Aku juga punya perjalanan selanjutnya. Saya pergi dulu. Ah, ah, ah. Meng Yao, ada perbedaan antara pria dan wanita. Saya sudah cukup baik membawamu kembali. Jangan terlalu banyak meminta. Sayang. Aku sangat menderita. Mau membantuku mandi? Meng Hui, mandilah sendiri lalu keluar. Istriku. Sayang, kemarin malam kamu yang merawatku sepanjang malam? Meng Yang. Ada sesuatu yang harus kubicarakan serius denganmu. Aku sudah menikah. Kamu sudah tahu, kan? Aku tahu. Suamiku itu jelas sudah menikah denganku. Tapi masih mau bertunangan dengan wanita lain. Sejak menikah denganku, dia menghilang. Kalau aku bertemu dengan pria brengsek itu, aku pasti akan langsung cerai dengannya. Lalu kita tidak. Jangan pernah bercerai. Kenapa harus bercerai? Mungkin ada salah paham. Berikan dia kesempatan sekali lagi. Pria brengsek. Sayang, ada apa? Langkah pertama dalam rencana untuk meraih kembali istri. Cari kesempatan untuk mengakhiri perang dingin ini. Berdasarkan analisis Big Data, tidak ada seorang pun perempuan yang bisa menolak permintaan maaf berupa seikat bunga. Mumpung sekarang jam istirahat, pergi ke kantorku, ambilkan sampah di mejaku ya. Aku bilang, pergi ke kantorku dan ambilkan sampah di mejaku. Oh, baik. Kenapa hari ini begitu penurut? Ini bunga dari Tuan Meng untuk Anda loh. Tuan Meng, si Tuan Meng yang muda. Tong Huan, saya bilang, sekarang kamu sudah menjadi karyawan grup Meng, kan? Pria yang kamu kencani seharusnya sedikit lebih diperhatikan statusnya. Masih saja bergaul dengan pria tampan tanpa masa depan. Pantas saja Tuan Meng yang muda begitu tidak senang. Sungguh tidak tahu terima kasih. Buang aku, terima kasih.
Tuan Meng, Nona Tong, uangnya dikembalikan. Tuan Meng, Nona Tong mengembalikan uangnya. Pangeran klub malam ini, bisakah kau melakukannya? Seorang pria tidak boleh mengatakan tidak bisa. Harus bisa. Rencana selanjutnya apa? Rencana ini memang berbahaya. Tapi kemungkinan terbesar untuk menang di tengah bahaya. Cepat, cepat, cepat. Kukira kau menerima gaji hari ini. Ada apa? Uang sewa sudah kuberikan beberapa hari yang lalu. Bukan itu maksudku. Maksudku, pernah sekali untuk menyelamatkanmu. Aku merusak setelan jas yang sangat mahal. Mereka memintaku untuk menggantinya. Aku tidak mampu menggantinya. Kenapa takut aku tidak membayar? Ayo, sekarang aku belikan untukmu. Tidak, aku tidak perlu. Aku sudah tidak bekerja sebagai pacar sewaan lagi. Aku tidak membutuhkan jas itu. Tapi aku ingin kamu mengajakku makan malam dengan cahaya lilin. Oke. Aku menunggumu. Terima kasih. 1, 2, 3, 4, 5. Meng Yao, kamu gila. Kenapa bisa datang ke restoran yang begitu mahal? Tenang saja, untuk kali ini. Biarkan saya yang mentraktir. Hati angsa di rumah mereka cukup enak. Sudah disepakati, saya yang mentraktir. Bagaimana bisa saya yang bayar? Kalian berdua. Mau pesan apa? Apa hidangan termurah di sini? Anggaran saya sekitar 1.000, 1.000 lah. Mari lihat menu paket anak-anak. Baiklah, 1 porsi saja. Terima kasih, saya baru mulai bekerja. Belum menghasilkan banyak uang. Tapi sudah disepakati. Saya tidak berhutang padamu. Baiklah. Saya tidak salah lihat kan? Mereka bahkan datang ke tempat seperti ini untuk makan. Saya tidak salah lihat kan? Mereka bahkan datang ke tempat seperti ini untuk makan. Kalian tahu nggak, untuk reservasi di restoran ini, harus menunggu berapa lama? Kesini cuma pesan menu anak-anak. Dan cuma pesan 1 porsi. Sungguh miskin sekali. Dengar-dengar dari Chen Shui, gajimu sekarang cuma beberapa ribu saja. Masih ada uang sisa untuk membelikan barang untuk si muka putih ini. Hei, kamu bahkan tidak memesan menu anak-anak saja, makannya sampai seenak itu. Aduh, dia mana pernah melihat barang-barang bagus. Aku mau makan apa saja terserahku. Urusanmu apa? Tentu saja urusan saya. Kamu berhutang padaku. Ada uang sisa untuk memelihara si muka putih itu. Lebih baik kamu kembalikan uangku dulu. Kapan aku berhutang padamu? Waktu reuni teman-teman kemarin, kamu dan si brengsek itu bikin aku rugi 10 juta. Utang ini nggak akan aku biarkan begitu saja. Itu kan kamu sendiri yang jatuhin. Ya pantas aja kamu terima. Coba deh berani sentuh istriku. Kau kira dirimu siapa? Dia hanya memberimu beberapa ribu dolar saja. Kau langsung menjilatnya begitu saja, ya? Kulihat kau seperti anjing gila. Permusuhan di antara kita. Jangan libatkan orang lain. Bayar tagihannya. Tunggu dulu, bayar tagihan kami dulu. Kami adalah pelanggan VIP di rumah kalian. Kamu seharusnya bisa membedakan mana yang lebih penting, kan? Baiklah, Tuan Sao. Kenapa mereka yang diprioritaskan? Padahal kami yang datang lebih dulu. Saya ini pemegang kartu perak restoran ini. Pengeluaran tahunan saya lebih dari 100.000. Kalian pikir pesanan paket anak-anak bisa dibandingkan dengan saya? Maaf, tujuan toko kami adalah untuk melayani pelanggan VIP. Bukan pelanggan yang memesan paket anak-anak. Begitu ya, kalau begitu kita bayar dulu saja. Saya tidak salah dengar, kan? Kami ini pemegang kartu perak. Kamu itu siapa sih? Saya pemegang kartu emas. Kartu emas. Kamu tahu apa arti kartu emas itu? Hanya dengan belanja lebih dari 10 juta setahun baru bisa punya kartu emas. Kartu ini milikmu cuma kartu keanggotaan salon rambut saja. Menyebut kartu ini sebagai kartu emas. Sungguh memalukan. Feng Huan, aku tahu kamu sangat sedih setelah meninggalkanku. Tapi tidak seharusnya mencari pacar yang cuma bisa berpura-pura seperti ini, apalagi soal kartu emas. Kalau soal berpura-pura, aku rasa kalian yang lebih jago. Betapa lucunya mereka yang ingin seluruh dunia tahu betapa kayanya mereka. Tidak apa-apa, kita tunggu mereka selesai membayar. Kita bayar belakangan juga tidak masalah. Bagaimana mungkin aku membiarkan istriku merasa terhina? Bayar, pelayan. Hari ini, jika kau berani melayani orang-orang itu dulu, maka aku tidak akan pernah lagi makan di restoran ini. Tenang saja, Tuan Sao. Orang yang hanya memiliki 1.000 yuan dan masih memesan menu anak-anak, bagaimana mungkin mereka punya kartu emas? Saya masih cukup peka dalam hal ini. Biarkan saya yang bayar 1.000 yuan ini untuk mereka. Tapi saya ingin kamu langsung usir mereka. Baik,
Restoran kami tidak pernah melayani pelanggan kelas rendah seperti itu. Kalian harus pergi sekarang. Apa yang kalian lakukan? Menir, mereka tidak mampu makan di tempat kami. Saya sedang mempercepat mereka. Berani menabrak Tuan Meng. Tuan Meng. Ah. Tuan Meng, kenapa kamu datang ke toko, tapi tidak ada yang memberitahuku? Tuan Meng. Kamu Meng Xiao. Kamu suamiku. Tidak mungkin, Tuan Meng. Pak Manager, Anda salah orang, kan? Bagaimana mungkin dia Tuan Meng? Memangnya Menir itu hanya punya uang Rp1.000 saja. Bagaimana mungkin dia Tuan Meng? Anda pasti salah orang. Bagaimana mungkin saya salah mengira Anda? Saat terakhir kali Anda makan di restoran kami, saya yang melayani Anda. Tubuh Anda yang anggun dan mulia. Saya langsung mengenali Anda. Maaf, Tuan Meng. Benar, saya kurang hati-hati. Telah mengganggu Anda. Dan juga Nona yang cantik ini. Saya yang salah sikap. Lalu, kamu itu siapa sebenarnya? Saya sih. Bukan saya kok. Saya dipecat. Toko kami tidak bisa mentolerir karyawan yang merendahkan orang lain. Dan juga tidak bisa melayani pelanggan yang sombong. Bagaimana bisa begitu? Dia adalah CEO Meng. Dia adalah CEO Meng yang memiliki kekayaan tertinggi. Dia adalah CEO Meng yang mengendalikan segalanya di perusahaan Meng. Palsu, tentu saja itu palsu. Mereka semua penipu. Yang biasa makan enak itu palsu. Meng Yang. Meng Shuyang. Seharusnya saya sudah memikirkannya. Sayang. Jangan sentuh saya. Penipu. Apakah menipu saya itu menyenangkan? Meskipun saya berencana memberitahu istri kebenarannya di kesempatan yang lebih besar. Tapi karena dia sudah bertanya, saya tidak seharusnya terus menipunya. Saya harus memberitahunya kebenaran. Bos baru saja meminta bantuan saya, ya? Tenang saja, bos. Saya akan menjaga identitasmu. Haha, hanya salah paham, hanya salah paham. Xiao Meng, kartu ini. Saya yang meminjamkannya padanya. Saya adalah asisten khusus dari Manajer Meng. Siapa Pak Meng? Kamu belum jelas? Orang ini bukan Pak Meng. Saya berakting hanya untuk menguji karyawan Yu. Supaya mereka tidak terus-menerus bersikap snob terhadap pelanggan. Bos, hebatkan saya. Hei Song, aku perintahkan kau pergi. Jadi begitu. Kupikir begitu. Bagaimana mungkin dia adalah Tuan Meng? Orang sepenting Tuan Meng. Sepanjang hidupmu, kau bahkan takkan bisa mencapai ujung jempol kakinya pun. Sekalipun, aku tidak seperti kamu yang suka menjilat orang lain. Buat kamu berbicara tajam dan pedas. Sekarang saya akan mengusir kamu. Manajer, segera usir mereka dari sini. Karena mereka bukan tamu VIP. Usir mereka. Saya dan Tuan Zhao membutuhkan suasana yang tenang. Restoran ini tidak menerima tamu dengan sikap rendah seperti itu. Hal ini hanya akan merendahkan merek dan kualitas restoran kami. Aku tidak akan pernah datang ke toko kalian lagi. Kalian tunggu saja sampai bangkrut. Maaf, Meng Yao, tadi aku tidak seharusnya curiga padamu. Untunglah kau bukan dia. Siapa suruh kau bilang aku bukan Meng Shuyang? Pak Meng, bukankah kau ingin merahasiakan identitasmu? Aku tidak bisa lagi menipu dia. Donghua. Aku ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Tong Huan. Aku ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Sekarang sedang perjalanan dinas. Baiklah, kalau begitu aku akan pulang dan berkemas. Mengia, aku ada urusan penting. Harus kembali sebentar. Desain tahap kedua hotel ini, saya sudah konfirmasi lagi di pesawat.
Seharusnya tidak ada kesalahan besar. Kalau begitu, tidak perlu terburu-buru. Lalu, apa pekerjaan saya? Pekerjaan Anda adalah menginap di hotel onsen. Memeriksa apakah dekorasinya sesuai, dan apakah tamu merasa nyaman. Tentu saja, kau harus mencoba fasilitas hotel ini. Makan, minum, bermain, dan bersenang-senang. Ada juga perawatan kecantikan. Bukankah ini seperti perjalanan dinas yang mewah? Kebahagiaan ini datang terlalu tiba-tiba. Keberuntungan seperti ini kenapa tiba-tiba menimpaku? Oh, tentu saja. Kau harus menulis laporan setiap fasilitas yang kau coba untukku. Begitu mudah. Begitu mudah. Ah, liburan dengan gaji. Aku sedang sangat beruntungnya. Siapa itu? Kamu? Kenapa kamu ada di sini? Kamu tahu, Pak Meng juga datang ke hotel? Meng Xiao juga di hotel. Meng Sui juga di hotel. Kau bilang kenapa dia ke hotel tapi tidak menemuimu? Apa dia ingin menghindari perceraian denganmu? Karena Tuan Meng datang ke hotel untukku. Aku sejak kecil dimanja. Dan belum pernah bepergian jauh sendirian. Dia sengaja datang untuk menemani liburanku. Nona Tong, sekarang kamu paham maksud Tuan Meng, kan? Oh, saya sangat paham. Kamu harus menyerah. Tong Wan itu suka sama saya, bukan kamu. Bukan kamu. Saya paham. Tenang saja, saya akan menyusun perjanjian perceraian dan bercerai dengannya. Nanti saat kamu menikah, saya akan memberikan amplopnya. Semoga kamu dan Tuan Meng bersama selamanya. Nona Tong, kamu orangnya sangat baik. Tak heran Han Yo menyukaimu. Aku juga berharap kalian yang saling mencintai bisa bersama selamanya. Tidak usah, aku dan Xiao Meng tidak ada hubungan seperti itu. Meng Shu ya, karena kamu tidak bisa mengucapkan kata cerai. Biar aku yang mengatakannya. Meng Shu ya, akhirnya aku akan bercerai denganmu. Pemasok bahan baku bermasalah untuk proyek tahap kedua CEO itu dari perusahaan mana, Zhao Xiang? Pabrik batu kecil milik keluarga Zhao? Kenapa mereka bisa bekerja sama dengan kami? Saya sudah katakan, keluarga Meng harus memutuskan semua kerja sama dengan keluarga Zhao. Itu benar, Nona Guan. Saya dengar dari Tante Ji, kamu sedang dalam perjalanan dinas di sini. Takut kamu kesepian sendirian. Aku ingin menemanimu. Supaya bisa lebih dekat denganmu. Aku bahkan sengaja ganti kamar. Kalau kamu sedang tidak sibuk, aku sarankan kamu baca lebih banyak buku. Jangan berusaha keras menyenangkan ibuku. Berikan kesempatan untuk membangkitkan kembali keluarga Meng pada tanganku. Shuyang, bagaimana bisa kamu berkata seperti itu padaku? Aku benar-benar hanya ingin menemanimu. Jangan bilang berkatmu. Aku tidak perlu datang dalam perjalanan dinas ini. Kau memanfaatkan mama menyukaiku. Berani ikut campur. Bahkan sampai-sampai kau bawa kerabatmu yang entah siapa, Zhao Xiang. Semua berkas yang dia berikan bermasalah. Shuyang, aku tidak sengaja. Aku benar-benar tidak sengaja. Sekarang aku harus mengurus kekacauan ini untuk Nona Guan. Meng Shu ya, aku tidak akan menyerah. Tuan Menteri, kenapa Anda di sini? Aku tinggal di seberangmu. Memudahkanmu untuk melapor kepadaku. Kalau begitu, sekarang jika aku pergi mencicipi sarapan gratis hotel. Itu bagian dari pekerjaan, ya, tentu, aku akan pergi bersamamu. Seperti program sarapan gratis ini. Berhubungan dengan pengalaman pelanggan. Harus benar-benar merasakannya. Lupakan saja. Meng Yao. Meng Yang, bagaimana dia bisa ada di sini? Ada apa? Oh, sepertinya aku melihat seseorang yang kukenal. Mungkin aku salah lihat. Bagaimana mungkin dia punya pengawal? Ayo pergi. Cahaya bulan di sini sangat indah. Kalau kamu suka, kamu bisa jalan-jalan lebih lama lagi. Oh, iya, saya sudah membuat janji untuk layanan sauna denganmu.
Kamu tinggal jalan terus dari sini, nanti akan ketemu. Tapi menteri sedang bekerja. Sementara saya hanya berjalan-jalan dan bersantai di sauna. Apakah ini sedikit tidak pantas? Tugas kami sebagai desainer utama adalah untuk merasakan pengalaman dengan baik, lalu beritahu saya segala kekurangannya. Dalam laporan kedua, kami akan memperbaiki semuanya satu persatu. Dijamin menyelesaikan tugas. Kalau begitu aku pergi dulu, ya. Meng Yao. Kenapa kamu masih bersikap dingin padaku? Sudah kukatakan padamu, aku sama sekali tidak menyukaimu. Apakah kamu akan bersikap setegak itu padaku? Ini yang disebut kejam? Jika kau terus menggangguku, akan kutunjukkan apa arti kejam yang sebenarnya. Aku akan membuat semua orang tahu tentang masa lalumu yang kelam. Meng Yao dan Guanxin mereka berganti. Bunga merah. Kenapa takut kulihat? Kau berkencan dengan Nona Guan, ya? Kau sudah melihatnya. Kau tahu Nona Guan itu siapa? Dia adalah calon istri Presiden Grup Meng. Kau berurusan dengannya. Tidak takut keluarga Meng akan mengulitimu. Aku bersumpah aku sama sekali tidak berurusan dengannya. Itu semua tindakan sepihak darinya. Chuan Wu. Apa daya tarikmu? Meng Yang, ada apa denganmu? Jangan takutkan aku. Meng Yang. Ada apa denganku? Kamu tidak ingat? Kamu tidak ingat? Kamu baru saja pingsan, membuatku terkejut. Jadi kamu khawatir padaku, ya? Tidak kok. Tapi kamu jelas-jelas khawatir. Meng Shuyang, kenapa kamu bisa jadi Meng Zong yang tampan dan sukses? Sedangkan aku hanya anak haram yang tersembunyi. Kamu sudah mendapatkan segalanya. Mengapa masih harus merebut Tong Huan dariku? Dulu aku tidak ingin merebutnya darimu. Tapi sekarang aku harus mendapatkan Tong Huan. Aku tahu kamu sengaja membuat Tong Huan melihat aku dan Guanxin Er. Apakah itu penting? Meng Hanyo, jangan kira aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Tong Huan dan keluarga Meng bukan sesuatu yang bisa kamu bayangkan. Meng Shuyang. Kamu kan sudah bertunangan. Apa hakmu terus mengganggu dia? Hubunganku dengan Huan bukan urusanmu. Mengerti? Dan, jangan biarkan Guanxin Er tahu tentang hubunganku dengan Tong Huan. Tahu sifatnya. Kalau dia tahu, pasti dia akan berusaha menyakiti dia. Kau sendiri tahu kalian berdua tidak cocok. Cocok atau tidaknya bukan kau yang menentukan. Makannya pelan-pelan. Di sini makanan enaknya terlalu banyak. Kalau aku tidak makan banyak, tidak akan habis. Kalau begitu menginaplah beberapa hari lagi. Ah, Menteri, ini teman saya. Saya bilang ke dia restoran di hotel ini enak banget. Kebetulan dia juga ke sini untuk urusan bisnis. Kalau bukan karena kamu sengaja kirim pesan pagi tadi, saya nggak tahu kalau ada sarapan gratis dan enak seperti ini. Hal yang baik harus dibagikan, kan? Makan lebih banyak. Terima kasih. Setiap pagi setelah Xiaowang bangun, kami selalu sarapan bersama. Baiklah. Kalau makan begini terus, kita akan mati kekenyangan. Untungnya besok kita sudah pulang. Gimana dong? Si Omeng tidak mau bertemu dengan kita lagi. Nona Guan juga sekarang tidak mau membantu kita. Ah. Tong Huan, kenapa kau ada di sini? Tong Huan, kau wanita murahan. Apakah kau yang membuat masalah di desa? Sehingga Tuan Muda Meng terus mempermasalahkan masalah bahan baku itu? Itu bukan urusanku. Bahan baku keluargamu, keluarga Sao, yang bermasalah. Kalian masih ikut berinvestasi juga? Bukan bodoh apa lagi? Anjing tak tahu terima kasih ini. Kalau bukan karena kamu yang menghalangi, Mong tidak akan terus-menerus membesar-besarkan masalah ini.
Kalian sendiri yang berbisnis tanpa integritas. Lalu ingin menyalahkan saya. Keluarga Zhao sekarang bangkrut. Semua gara-gara kamu, wanita jahat. Mengiang, kamu bodoh. Aku baik-baik saja. Kamu tidak apa-apa kan? Kenapa kamu bisa menangkap pisau dengan tangan? Aku tenang, jadi aku salah langkah. Kedepannya, bisa nggak kamu jaga dirimu dengan baik? Tapi, aku juga nggak mau kamu terluka. Ming Yao, terima kasih sudah menyelamatkan saya tadi. Juga terima kasih sudah menemani saya selama ini. Wang Yang, tunggu aku. Aku akan segera bercerai dengan pria brengsek itu. Tong Huan, kamu jatuh cinta pada aku, kan? Xiao Yu, kamu pergi ke Asia TV tapi belum bertemu dengan Presiden Meng. Ya, Presiden Meng tidak mau bertemu dengan kami. Miss Guan sekarang sudah mengabaikan Sao Xiang. Apa yang harus kita lakukan? Keluarga Meng memberikan ganti rugi yang begitu tinggi. Bukankah itu memaksa kita untuk bangkrut? Xia Yue, kamu harus pergi ke rumah keluarga Zhao untuk bertanya, coba lihat apakah ibu. Sekarang keluarga Zhao juga kesulitan untuk melindungi diri mereka sendiri. Sepertinya satu-satunya cara untuk menyelamatkan keluarga Tong adalah ini. Benar, selama kita bisa menemukan reputasi yang ditinggalkan oleh Ibu Tong Huan dan uang yang disembunyikan itu, kita bisa melewati masa sulit ini. Jika kami tidak menemukan jurnal yang ditinggalkan wanita gila itu sebelum dia meninggal, kami bahkan tidak tahu dia diam-diam menyembunyikan begitu banyak warisan. Tapi sekarang perusahaan membutuhkan barang peninggalan darinya untuk mendapatkan uang ini. Menurut informasi yang saya dengar, hanya nilai perhiasan dalam warisan tersebut sudah hampir mencapai 200 juta. Wanita ini ternyata menyembunyikan begitu banyak uang dari ayahnya. Tapi saya tahu, Hun Hun, anak itu, sangat peduli dengan peninggalan ibunya. Beberapa kali sebelumnya, Xiao Yu, kamu mencoba merebut giok itu. Bukankah dia tidak bekerja sama untuk menyerahkannya kepadamu? Seandainya aku membuatnya mengalami kecelakaan tanpa sepengetahuan siapapun, maka kalung giok ini akan secara otomatis menjadi milik kita. Xia Yue, mengapa kau ingin menyakiti kakakmu? Suamiku hanya bisa melewati krisis ini jika mendapatkan uang itu. Lakukan hal ini dengan bersih saat melakukannya. Jangan tinggalkan bukti apapun. Hari ini aku lihat kamu menunjukkan keahlianmu. Aku membeli sebotol wine yang sangat bagus. Wah, hari ini kamu benar-benar mengeluarkan banyak uangnya. Tentu saja. Sayang, aku sudah menghabiskan semua uangku. Nanti aku harus bergantung padamu untuk menghidupiku. Ah ya, ada beberapa hal yang mungkin hanya bisa aku katakan setelah minum alkohol. Aku akan terima telepon sebentar. Tuan Meng, ada masalah. Tuan Xiao Meng melaporkan Anda karena pengumpulan dana ilegal. Polisi sekarang sedang berada di perusahaan dan memerlukan kerjasama Anda untuk penyelidikan. Saya mengerti. Baik. Maaf ya. Ada urusan mendadak di perusahaan. Saya harus keluar sebentar. Ah, baik. Kalau begitu cepatlah pergi. Saya tunggu kamu kembali. Saya akan kembali secepatnya. Tong Yu, sebenarnya kau mau apa? Sudah mau mati masih bicara seperti itu padaku. Berikan kalung giok itu padaku. Kau yang membuat keluarga Tong menjadi sasaran. Kau yang membuat kita bangkrut. Kita kehilangan begitu banyak uang. Aku meminta kalung giok darimu. Ada masalah? Itu adalah akibat dari perbuatan kalian sendiri. Karena kamu tidak mau bekerja sama dengan baik, maka jangan salahkan saya jika saya bertindak tegas. Apakah belum ada kabar tentang Huan Huan? Tidak ada, sinyal ponsel Nyonya hilang di gudang tua di pinggiran kota.
Masih sekitar 30 kilometer dari sini. Huan, kamu tidak boleh apa-apa. Jika tidak, aku tidak akan memaafkan diriku sendiri. Baisong. Hari ini, nyawamu akan diambil. Apa yang harus kita lakukan? Mengiao. Mengiao. Penderita cedera otak memang bisa mengalami amnesia atau gangguan ingatan. Dan setelah pemeriksaan menyeluruh, kami menemukan bahwa setahun yang lalu, otaknya juga menjalani operasi lain. Setahun yang lalu. Ya, dan berdasarkan penilaian tingkat kesulitan operasi, pasien seharusnya menjalani operasi di beberapa rumah sakit terkemuka di luar negeri. Kami segera menghubungi rumah sakit tersebut, dan meminta rekam medis. Melakukan operasi otak secara gegabah bisa berisiko mengancam nyawa. Dokter Zhang, kami sudah menghubungi rekam medis pasien. Keluarganya akan segera datang. Ini kabar baik, kau panik sekali. Ada apa? Baiklah, aku akan menyambutnya sendiri. Akhirnya menemukan keluarganya. Terjadi masalah besar ini. Aku pasti harus bertanggung jawab. Bagaimana keadaan anakku? Ibu, Anda ibu dari Meng Yang? Bukankah itu Meng Yang? Anakku, rakyat biasa, mengalami kecelakaan mobil dan dirawat setelah menikah denganmu. Sepanjang tahun. Bahkan sampai operasi plastik. Dengan susah payah dia sembuh. Sekarang karena kamu, dia masuk rumah sakit lagi. Jadi Meng yang adalah paman Meng? Seharusnya aku sudah curiga sejak lama, kamu itu apa sih? Berani-beraninya kau membuat anakku memikirkanmu. Ibu ada di sini, nak. Meng Shuyang, kenapa kau bohongi aku? Jelaskan padaku. Kau. Jangan kira kau bisa berpura-pura bodoh dan aku akan memaafkanmu. Maafkan aku. Aku benar-benar tidak mengenalmu. Perempuan seperti kamu, sudah banyak yang kutemui. Bukankah ini semua demi uang? Ini cek kosong. Mau berapa, isi sendiri saja. Ambil uang ini dan pergi. Kalau begitu, terima kasih Tante. Bukankah Tante ingin menyuapku dengan uang? Maka ambillah semua harta keluarga Meng untuk menukarnya denganmu. Kamu benar-benar tidak bisa dimengerti. Meng Yao. Shu Yao. Kamu adalah. Shu Yao Siner adalah tunanganmu. Dia tahu kamu terluka dan menangis sepanjang jalan saat datang. Bukan seperti itu, Meng Yao. Saya akan segera mengatur pemindahan Shuyang ke rumah sakit lain. Anakku sudah melupakanmu. Aku tidak akan setuju kalian bersama. Dia akan punya istri baru. Hidup baru. Hidup yang tanpa kamu. Hidup yang tanpa kamu. Bibi, meskipun dia melupakan aku, lantas apa yang bisa aku lakukan? Akulah istrinya secara hukum. Aku tidak akan melepaskannya. Sebenarnya aku tidak suka jika pria lain menatapmu dengan tatapan posesif. Aku juga tidak suka jika pria lain terlalu dekat denganmu. Aku hanya suka kau di sisiku. Kalau kau belum menikah, kau akan menyukaiku? Kau akan bersamaku? Semua itu bohong. Meng Shuya, kamu brengsek.
Seandainya aku tahu, aku akan terima cek itu lebih dulu. Di sana ada banyak sekali angka nol. Jika aku ambil cek itu, aku tidak perlu bekerja lagi. Ah, Wan, kenapa kamu tidak memakai makeup? Apakah wajahku terlihat buruk? 2 hari di akhir pekan aku terlalu banyak mabuk. Hari ini bisa bangun dan pergi bekerja sudah cukup baik. Mana ada waktu untuk dandan? Kamu tidak menerima pemberitahuan? Hari ini, sang CEO datang lagi untuk menginspeksi setiap departemen. Setiap departemen berusaha keras untuk meninggalkan kesan baik pada CEO. Direktur, apakah Meng Shu yang sudah tidak apa-apa? Kau ini. Jangan-jangan kau ingin mendapat perhatian khusus dari direktur? Cara itu sudah ketinggalan zaman. Ah, ya. Aneh, hari ini kau kenapa tidak membantahku? Kamu tidak memakai make up ya? Kalau begitu sebagai kepala suku MU, hari ini aku berhak menyuruhmu untuk menghindar. Menghindar ya menghindar. Meng Mengyao. Mengyao. Ini di kantor. Lebih baik kamu panggil saja Direktur Meng. Lagi pula namaku Meng Suyao. Bukan Mengyao. Shuyu, semua orang menunggumu untuk rapat. Ada masalah apa? Dia bukan Meng Yang lagi. Sekarang dia adalah Meng Shuyang, Tuan Meng. Tidak ada. Tidak bahagia? Ah, tidak ada. Penelitian ini menunjukkan bahwa makan banyak makanan manis akan membuat orang memproduksi lebih banyak dopamin. Wan, aku harap kau lebih ceria. Ah, terima kasih, tapi aku benar-benar tidak ingin makan. Ayo, kita jalan-jalan. Jalan-jalan. Sekarang perusahaan belum selesai bekerja. Setelah jam kerja, saya bos, saya yang memutuskan. Ayo pergi, ah. Meng Zhuo Hao. Meng Zong, Tong Huan ini selalu bercanda-canda di kantor saat jam kerja. Orang seperti ini, seharusnya tidak dibiarkan tinggal di perusahaan. Di tempat seperti perusahaan, bertingkah seperti itu tentu saja memberi pengaruh yang buruk. Tong Huan, saya rasa kamu tahu apa yang harus dilakukan, kan? Apa maksudnya? Kalian mau memecatnya? Itu lebih baik lagi. Wan, tenang saja. Dengan kemampuanmu, aku bisa mencari pekerjaan yang lebih baik. Dan tidak perlu bertemu orang-orang menjijikan ini. Tunggu sebentar. Nanti saya akan pergi ke kantor saya. Meng Zong, jika Anda ingin memecat Huan, cukup katakan di sini. Jangan lupa, Anda masih karyawan saya. Tidak apa-apa, saya akan pergi sebentar. Apakah konsep desain baru hotel ini adalah ide Anda? Ya. Saya sangat mengapresiasi konsep taman persahabatan ini. Sebenarnya ini bukan sepenuhnya ide asli saya. Saya juga terinspirasi oleh apa yang Anda katakan dalam wawancara majalah 3 tahun lalu, Tuan Meng. Benarkah? Saya merasa kamu terlihat familiar. Kita pernah bertemu sebelumnya. Bagaimana dengan Shuyang? Masih terus bicara? Ibu masih menunggu kita untuk makan malam. Saya tahu, apakah ada yang perlu saya bantu? Tidak apa-apa, keluar saja. Baik. Nona Tong An. Apakah kamu membutuhkan kotak pembungkus? Saya tahu pemecatanmu agak tergesa-gesa. Tapi tidak ada pilihan. Ini aturan perusahaan. Siapa bilang akan memecatnya? Sekarang proyek tahap kedua hotel sedang berada di momen krusial. Tidak mungkin memecat orang yang mengajukan ide inti. Saya sudah memutuskan. Mulai hari ini, kamu akan menjadi asisten pribadi saya. Apa? Shuyao, Tong Huan hanyalah pemula di dunia kerja. Bagaimana dia bisa layak menjadi asisten pribadi kamu? Hal-hal pekerjaan. Saya paling benci kalau ada orang yang ikut campur. Oh ya, saya masih ada rapat hari ini. Tolong batalkan janji hari ini. Apa yang dia rencanakan lagi? Baik, saya mengerti.
Iya, jawaban dari desainer sudah dipastikan. Kepergian satu atau dua desainer tidak akan berpengaruh apa-apa. Shuyang, kamu sibuk sekali. Kenapa kamu yang harus menangani proyek-proyek ini? Serahkan saja hal-hal ini kepada bawahanmu, bukan? Aku masih harus mempersiapkan pernikahan kita. Memang kita sudah bertunangan, tapi urusan pekerjaanku bukan urusanmu untuk ikut campur. Tenang saja, aku akan mempercepat pernikahan kita. Benarkah? Perkawinan kita bisa membuat keluarga Meng menjadi lebih kuat. 5 hari lagi, pertunangan. Anak yang baik, Shuyang, dengan inisiatif mengajukan untuk memajukan acara pertunangan. Ini hal yang baik. Kenapa kamu masih terlihat cemas? Jiai bukan lagi Tong Huan yang dulu. Kemarin aku belum memberhentikannya. Itu saja, dia bahkan ditunjuk oleh Shu yang menjadi asisten pribadi. Sekarang Shu yang akan menangani proyek itu langsung. Saya khawatir mereka terlalu sering bertemu secara pribadi. Mengapa pejabat yang satu ini masih belum pergi? Tante Ji, apakah menurutmu kita harus menyembunyikan ini dari Shuyang? Nanti ketika dia pulih ingatannya, apakah dia akan marah pada kita? Xin Er, tenang saja. Shuyang adalah putraku. Aku mengenalnya. Tanggung jawab terbesar yang dia pikul adalah perusahaan Meng. Sekarang, kamu harus lebih sering hadir bersamanya di acara-acara publik. Aku juga akan mengundang media di pesta pertunangan kalian untuk membuat liputan besar-besaran. Saat itu, pernikahan kalian akan menjadi wajah dari perusahaan Meng. Dia tidak akan mengabaikan citra perusahaan. Jadi, pernikahan antar keluarga. Mendengar nama itu saja sudah sial. Saya akan mempercepat proses perceraian dengan pengacara. Saya punya cara untuk mendapatkan stempel pribadi Shuyang. Sebelum mereka mendapatkan akta cerai. Saya tidak akan membiarkan Shuyang tahu tentang status pernikahan saya. Dokter Bai, kapan sebenarnya dia akan sadar? Saat ini masih belum bisa dipastikan. Dokter Bai ditemukan setelah terluka terlalu lama. Saat dibawa ke rumah sakit, dia sudah mengalami syok terlalu lama. Sekarang yang bisa kami lakukan hanya menstabilkan tanda-tanda vitalnya. Untuk bisa sadar kembali. Hanya bisa mengandalkan kehendaknya sendiri. Bai Song dan saya terluka pada saat yang sama. Dia seharusnya tahu apa yang terjadi saat saya terluka. Dan hubungan saya dengan Tong Huan itu seperti apa. Tuan Meng, Anda mencari saya. Tentang vegetasi di area pembangunan hotel tahap kedua. Akhirnya pemilik pulau berhasil menjualnya secara keseluruhan. Kami, Meng Si, langsung menawarkan harga tertinggi untuk membelinya. Segera mengadakan rapat untuk persetujuan sebelumnya. Pengembangan vegetasi. Bagus sekali. Kau terlihat senang. Sebenarnya aku sudah memperhatikan vegetasi itu di peta sebelumnya. Dari jendela kamar hotel saja sudah bisa dilihat. Kurasa ini pilihan yang bagus untuk Hotel Bulan Madu. Aku juga berpikir begitu. Tidak tahu apakah kau tertarik dengan Hotel Bulan Madu? Aku ingin mengundangmu untuk mendesain lokasi pernikahan untukku dan calon istriku. Calon istriku? Guan Xin Er adalah calon istriku. Kamu mau menikahi Guan Xin Er? Tong Tezu, ada masalah dengan itu? Tidak boleh, kamu tidak bisa menikahinya. Tong Tezu, aku yang mengajakmu bergabung dengan perusahaan ini. Itu untuk kepentinganmu. Jika Tong Tezu, kamu punya pemikiran lain, aku pasti akan mengusirmu dari Mengtang. Tong Tezu, jika kamu punya pemikiran lain, aku pasti akan mengusirmu keluar dari ruang mimpi. Rong Huan, jangan bodoh. Dia sekarang bukan lagi Meng Yao. Meng Zong, kamu berpikir terlalu banyak. Dengan wajahmu ini, aku tidak suka. Dengan mata seperti itu. Melihatnya seperti pria brengsek. Bunga persik menarik pria tidak berguna. Begitu berat ya. Bahkan saat makan, masih bekerja. Tidak bisa begitu. Namanya juga pekerja keras. Atau kamu berhenti sebentar. Mengapa tidak pertimbangkan aku, Meng Shuyang? Aku pasti tidak akan membuatmu rugi. Jangan bercanda. Coba kau cicipi ini. Hei, jangan memukul dulu. Makan dulu. Tidak mau makan, letakkan dulu sana. Nanti aku makan. Ini nanti tidak enak lagi. Jangan berisik, letakkan dulu sana, nanti dimakan. Apakah hubungan Meng Hanzhou dan Tong Huan sangat baik? Mereka berdua? Tentu saja mereka memiliki hubungan yang sangat dekat. Waktu kamu pulang ke negara, menghadiri acara minum, Meng Hanzhou masih membawa Nona Tong untuk hadir. Pasangan yang sempurna. Membuat orang lain iri, ya. Bukankah Tong Huan sudah menikah? Bagaimana kau tahu? Apa aku tidak boleh tahu? Tentu saja boleh. Tapi aku juga merasa Nona Tong
Memang salah dalam hal ini. Kau bilang orang di departemen desain tahu dia sudah menikah? Masih belum jelas dengan Xiao Meng, ya? Menurut saya sih, kita harus memecat orang seperti itu dari perusahaan. Lihat saja di departemen desain itu. Saya tidak peduli dengan kehidupan perasaan karyawan sama sekali. Ah, pengacara Chen. Maaf ya, terlambat datang. Tidak apa-apa. Nona Tong hanya perlu menandatangani di surat perjanjian perceraian ini. Apakah Nona Tong perlu memeriksanya begitu teliti? Tentu saja, saya kan bukan mahasiswa yang belum berpengalaman. Nama bisa sembarangan ditandatangani, ya? Jadi, Meng Shu yang menyuruhmu untuk datang dan bercerai denganku? Tentu saja, Tuan Meng tidak akan bercerai denganmu. Bagaimana Tuan Meng menikahi Nona Guan? Biar dia sendiri yang menemui saya. Meng Shui meminta saya untuk menyetujui perceraian. Biarkan kau dan wanita lain bermimpi bersama. Jadi Meng Shui yang memintamu untuk menceraikan saya. Tentu saja Tuan Meng tidak akan menceraikanmu. Bagaimana Tuan Meng menikahi Nona Guan? Baiklah, sudah kukatakan semuanya. Tampilannya terlihat seperti orang baik-baik, tapi sebenarnya hanya sampah masyarakat. Sekarang saatnya asisten saya untuk menambahkan sedikit informasi. Desain, iya. Ah. Danau itu sendiri memiliki pemandangan alam yang sangat indah. Konsep awal kami adalah membuat desain yang selaras dengan alam. Manfaatkan karakteristik tumbuhan itu sendiri. Menggabungkan elemen alam dengan elemen desain modern. Menciptakan pemandangan liburan yang nyaman dan modis. Huan, selamat ya. Laporan pertama kamu tidak ada yang dikritik oleh kakakku. Ada apa? Kamu tidak enak badan? Ah, mungkin karena saya begadang belakangan ini untuk menyelesaikan proposal, jadi masuk angin. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Kedinginan? Sebenarnya aku tidak terlalu parah. Nanti di rumah makan 2 pil obat saja sudah sembuh. Belakangan ini departemen desain cukup sibuk. Aku tidak ingin asisten andalanku terus sakit. Ada apa? Aku memutuskan untuk bercerai dengan Meng Shuyang. Untuk memulai hidup baru. Kau akhirnya mengerti. Lalu apakah aku punya kesempatan? Hua. Guan Xin Er dan Meng Shuyang akan bertunangan besok. Mereka mengajakku makan malam. Aku ingin mengajakmu. Sebagai pendampingku. Saya masih belum sembuh. Cari orang lain. Kamu seharusnya pergi. Apakah kamu masih mencintainya? Siapa yang masih mencintainya? Dia sudah bercerai denganku. Mau menikah dengan wanita lain. Lagi pula, yang saya cintai adalah Wenrou de Mengyao. Bukan Meng Shuyao yang dingin. Kalau begitu jadilah pasanganku. Ikut denganku. Itu. Kalau begitu ikut saja. Shuyao, bersulang. Hanyo, kamu benar-benar bersama Tong Huan? Aku kira itu hanya rumor perusahaan. Tentu saja bukan rumor. Tong Huan sekarang pacarku. Aku dan kakakmu besok juga akan bertunangan. Kamu tahu kan? Tahu, selamat ya. Ini cincin yang Anda pesan di perusahaan perhiasan Vivian, CEO Meng. Apakah saya yang memesan? Sayang, terima kasih. Mengapa aku melihat cincin berlian ini? Namun dalam pikiranku, bayangan wanita lain yang muncul. Wanita yang tak bisa kuhapus dari pikiranku, siapa sebenarnya dia? Shuyang.
Ada apa denganmu? Kamu merasa tidak enak badan, ya? Aku baik-baik saja. Aku bantu pasangkan, ya. Ada apa? Shuyang, kau pasti salah ingat ukuran jariku, kan? Tidak mungkin. Ukuran ini tidak mungkin aku salah ingat. Atau jangan-jangan cincin ini memang bukan dibuat untukmu. Shuyang, omong kosong apa yang kau katakan? Aku calon istrimu. Kalau bukan untukku, untuk siapa lagi kau berikan itu? Ah, Mengya, kau gila? Ada apa sebenarnya yang kalian sembunyikan dariku? Katakan padaku, kau mau apa dengan pacarku? Kau siapa? Siapa kamu? Saya Tong Huan. Karyawan Departemen Desain Meng. Asistenmu. Lalu? Kita pernah bertemu sebelumnya? Tidak, Meng Song. Sadarlah, Meng Shuyang. Dia pacar saya. Maafkan saya. Saya bertindak tidak pantas. Bapak Meng, apakah masih ada yang ingin dibicarakan? Jika tidak ada, saya akan pergi dulu. Tunggu. Beberapa hari yang lalu saya bilang, saya ingin kamu menjadi desainer panggung pernikahan saya. Panggung pernikahan. Maaf, saya tidak punya waktu. Kamu tidak mungkin tidak punya waktu. Beberapa proyek besar perusahaan sudah selesai. Dia memang tidak punya waktu. Setelah jam kerja, kami masih harus berkencan. Mohon pengertian, Kak. Nona Tong. Saya akan memberikan bonus lebih banyak. Dan proyek besar di perusahaan. Kau yakin tidak mempertimbangkannya? Baiklah. Setuju. Siapa ini? Sudah malam sekali. Pak Men, sudah malam sekali. Kenapa kamu datang? Saya sudah melihat desain yang kamu berikan. Ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan langsung denganmu. Lagi pula ini terkait dengan pernikahan. Tidak bisa sembarangan. Apakah saya pernah ke sini? Ada apa? Semua yang ada di sini terasa sangat familiar. Kau sedang masak ya? Iya, benar. Ada bagianku? Ada juga bos yang mampir ke rumah karyawannya untuk minta makan? Ya, Tapi aku lapar. Memasak mie instan. Apakah ini pertama kalinya aku makan mie instan buatanmu? Kenapa kamu menatapku seperti itu? Apa ada sesuatu di wajahku? Tong Huan, kau perempuan murahan. Tong Yu, kalian berani muncul juga? Kenapa kami tidak berani muncul? Tong Huan, Tong Huan, untung aku meninggalkanmu dulu. Kalau tidak, orang sepertimu benar-benar akan merendahkan derajatku. Sampah. Aku lihat, seperti kamu yang menginjak dua perahu, baru pantas disebut penyihir. Kau, Tuan Meng dan Nona Guan sudah bertunangan. Bagaimana bisa kamu masih sepicik ini, memikat Tuan Meng sampai ke rumahmu? Perempuan murahan sepertimu, sudah banyak yang kulihat, kamu hanya ingin cari suami kaya. Naik ke tempat tidur Tuan Meng. Tong Yue, aku menyarankan kau menjaga mulutmu. Kita lihat siapa yang berani. Tuan Meng. Wanita ini, dia mengajakmu ke rumahnya. Dia jelas-jelas ingin menggoda kamu dengan niat buruk. Dia melakukan sesuai yang kau katakan. Saya yang datang mencari Nona Tong.
Apakah saya ingin menggoda dia? Bukan, kamu cepat pergi. Tunggu sebentar. Kembalikan barang yang ibu saya tinggalkan untuk saya. Kamu mau giok itu ya? Tentu, kalau begitu kamu harus berlutut dan memohon pada kami. Tonghua, saya peringatkan kamu. Jangan berpikir untuk mencari bantuan dari orang lain. Jika kamu tidak mengikuti apa yang saya katakan, saya akan menghancurkannya. Tuan Meng, ini semua salah paham. Ini semua salah paham. Ini semua salah paham. Kamu berani juga. Siapapun yang berani menyentuhku, aku tidak berani, tidak akan berani lagi. Jika kamu terus mengganggunya, aku akan ambil nyawamu. Aku tidak akan mengganggunya lagi. Kembalikan padanya. Pergi. Baiklah. Kau. Tadi tidak kaget, kan? Ah, tidak. Tadi terima kasih ya. Liontin giok ini sangat penting bagimu. Ini adalah peninggalan yang ditinggalkan oleh ibuku. Tiba-tiba seperti ini. Aku kira dia sudah kembali. Dia siapa? Tidak apa-apa, Tuan Meng. Kamu juga harus pulang. Begitu larut malam, pria dan wanita sendirian bersama itu benar-benar. Tangan saya sepertinya sedikit terluka. Ada apa? Tidak apa-apa kan? Ada masalah. Kau harus bertanggung jawab. Kalau ada masalah, kau harus bertanggung jawab. Kalau begitu, aku antar kau ke rumah sakit. Tanggung jawab yang kumaksud bukan seperti itu. Kau katakan padaku, cincin ini. Apakah pemberian untukmu? Bukan. Kau berbohong. Kecuali kau memakainya di depanku. Kalau tidak bisa, baru aku percaya padamu. Aku tidak punya waktu untuk bermain-main denganmu. Kau tahu? Saat aku memasuki rumahmu, semuanya terasa aneh, sangat familiar. Bahkan sandal jepitnya dibuat khusus. Semua itu bukan yang terpenting. Yang terpenting adalah aku, melihat orang lain menyakitimu. Aku ingin melindungimu. Tak bisa menahan diri untuk melindungimu. Mungkin itu karena Anda, Tuan Meng, memiliki rasa keadilan yang kuat. Untuk yang lainnya, semuanya hanya kebetulan, tidak. Bukan kebetulan. Katakan yang sebenarnya. Apakah aku melakukan kesalahan? Jadi kamu tidak ingin mengakui aku. Tong Huan telah membohongimu dan meninggalkanmu. Apakah kamu masih akan memberinya kesempatan lagi? Xu Yao. Aku sudah mencarimu selama ini. Kita akan bertunangan besok. Kenapa masih di sini? Iya, dia saja sudah mau bertunangan dengan orang lain. Aku mau tidur. Nona Guan dan Tuan Meng, silakan pergi. Bapak Meng. Apakah Bapak tidak puas dengan desain rancangan panggung pernikahan ini? Tidak. Saya hanya ingin bertanya satu hal. Sebagai seorang wanita, pernikahan ini telah memenuhi semua fantasi Anda? Tentu saja, saya mendesain panggung ini dengan sepenuh hati. Apakah Bapak dan Nona Guan ada yang kurang puas? Kamu bisa cerita apa saja padaku. Saya sangat puas. Terima kasih sudah bekerja keras selama ini. Apakah kamu akan ikut kegiatan tim perusahaan hari ini? Kegiatan tim? Kayaknya aku tidak akan ikut. Tapi perusahaan membagi kelompok secara acak. Aku satu grup denganmu. Kalau kamu tidak pergi, apa yang harus saya lakukan? Anda dan tunangan Anda, Nona Guan, satu kelompok saja sudah cukup. Tidak perlu mengganggu saya. Seharusnya tunangan saya tidak terkait dengan perusahaan kami. Ini hanya acara tim biasa. Kenapa kamu tidak pergi? Atau apakah kamu punya pemikiran lain? Oke. Kita pergi jam berapa? Jam 5. Oke. Jangan pegang aku. Hahaha.
Siapa yang di kantor ikut kegiatan tim? Ayo ke rumah hantu. Hahaha. Siapa yang mengusulkan ide bodoh ini? Nanti aku akan pecat dia begitu kembali. Ada apa denganmu? Ada apa denganmu? Aku punya fobia ruang sempit. Semangka ini sudah rusak. Apakah sekarang sudah merasa lebih baik? Sudah jauh lebih baik. Mengapa kamu bisa mengalami klaustrofobia? Sebenarnya, waktu kecil aku tidak tahu kalau ayahku punya wanita lain di luar. Setiap kali dia selalu mengajak aku keluar bermain. Itu hanya alasan untuk bertemu dengan wanita itu. Setiap kali keluar, dia selalu mengurungku di dalam kamar yang gelap. Jika aku menjaga rahasia itu, dia akan memberiku hadiah kue stroberi. Aku pikir saat itu dia masih sangat mencintaiku. Sebenarnya waktu kecil aku juga. Ayahku. Sudah berlalu. Sudahlah, ya. Beri aku tanganmu. Ada apa? Berikan tangannya. Ayo. Sebenarnya, dalam kegelapan tidak selalu ada penderitaan. Sekarang lebih nyaman, kan? Ternyata kamu menari dengan sangat baik. Dulu kamu bilang tidak bisa menari, ternyata kamu bohong. Dulu. Sayang. Kau panggil aku apa? Maaf. Aku salah lihat. Mesinnya rusak. Kalian tidak apa-apa kan? Halo. Reporter Liu, ya. Saya kirimkan data kepadamu. Sekarang langsung unggah ke internet. Meng Shuyang, dengar baik-baik. Tonghuan itu milikku. Hei, buatku terkejut. Kupikir siapa tadi? Kalian berdua sedang apa? Kalian sudah lihat Weibo belum? Ada apa hari ini? Ternyata Tuan Meng sudah beristri. Pelangkan suaramu. Dia masih belum bercerai, tapi sudah bersama Nona Guan. Dan di akta perceraian, nama perempuan itu adalah Tong Huan. Apakah dia yang berperan bersama Tuan Meng di atas panggung? Desain berbeda? Tidak mungkin, ini terlalu mengejutkan. Ibu, kenapa kamu tidak memberitahuku bahwa aku pernah menikah dengan Tong Huan? Kau menikah dengannya karena masih muda. Dan kau ditipu. Selain buku nikah, kalian sama sekali tidak memiliki hubungan suami istri. Apalagi kau sudah berniat untuk bercerai dengannya sebelum kau kehilangan ingatan. Ada cap pribadimu di surat perjanjian cerai itu.
Bu. Cap itu capmu. Saya sangat mengerti diri saya sendiri. Jika saya sudah menikah dengan seseorang, saya pasti tidak akan mengajukan cerai. Tapi saat saya sedang amnesia, biarkan saya bercerai. Bantu saya untuk bertunangan dan menikah. Ibu Shio, semua ini demi kebaikanmu. Lihatlah si Tong Huan itu. Pribadinya sangat buruk. Jelas-jelas sudah menandatangani kontrak kerahasiaan. Tapi tetap saja membocorkan perjanjian perceraian kalian ke internet. Kupikir dia hanya menginginkan uang. Menjual informasi tersebut. Informasi itu disebar oleh Meng Hanyou. Aku sudah menyelidikinya. Sekarang, tak peduli apapun sumber informasinya. Tepat ketika Hotel Honeymoon Group Meng akan segera diluncurkan. Presiden grup tersebut terungkap terlibat skandal asmara. Saham perusahaan sudah turun 10%. Sekarang, kau harus segera mengurus perceraianmu. Dan menikah dengan Sin Er, untuk meredam opini publik. Dan menghentikan pemberitaan. Siapa bilang hanya ada satu cara? Ada cara yang lebih mudah. Aku tidak akan bercerai dengan Tong Huan. Aku langsung menariknya ke depan media untuk mengumumkan hubungan kami. Kau bilang apa? Kau ingin membuatku mati karena kesal? Kau pikir kau bisa tidak bercerai dengan Tong Huan jika kau mau? Kau bilang apa? Kau ingin membuatku mati karena kesal? Apakah kamu kira kamu bisa menghindari perceraian dengan Tong Huan hanya karena kamu tidak ingin bercerai? Tong Huan waktu itu sangat cepat menandatangani surat perceraian. Jika dia benar-benar tidak ingin bercerai denganmu, mengapa dia berpura-pura tidak mengenalmu setelah kamu kehilangan ingatan? Lalu mengapa dia dengan percaya diri bersikap mesra dengan Meng Hanzhou di perusahaan? Benar, apa yang Sin Er katakan tidak salah. Pernikahan bukan hanya keputusan satu orang. Tong Huan jelas tidak berniat untuk bersamamu. Apa gunanya kau mencarinya lagi? Apapun yang kalian katakan, aku percaya padamu. Aku hanya percaya apa yang kau lihat sendiri. Shuya. Pulanglah dan istirahatlah dengan baik. Tadi di konferensi pers, Tuan Muda Meng. Kenapa kau bicara seperti itu? Mengapa harus mengatakan saya adalah korban? Bukankah ini jelas akan mengalihkan perhatian perang kepada Tuan Meng? Kakak saya ini, dia sudah menikah denganmu. Tapi dia tidak pernah peduli dengan pernikahan ini. Dia tidak pernah memperhatikanmu. Saya tidak ingin opini publik salah arah dan mencemarkan nama baikmu. Tuan Meng kecil. Kamu juga orang dari keluarga Meng. Kamu pasti tahu kan, betapa besar dampaknya bagi grup Meng. Jika ada gosip tentang Presiden Meng pada saat seperti ini, sekarang seluruh keluarga Meng, dari atas hingga bawah, sedang mencari solusi. Tapi kamu? Masih hanya menonton dari jauh? Haruskah aku bilang kamu terlalu santai? Wan Huan, apa maksudmu? Surat perjanjian cerai itu kau yang kirim, kan? Surat perjanjian cerai itu kau yang kirim, kan? Huan Huan, percayalah padaku. Aku ingin mendapatkanmu. Aku bisa melindungimu. Kau kira cinta seperti kedudukanmu di akhir zaman? Semua didapat dengan merampas? Huan Huan, kau tidak tahu. Terkadang, perebutan bisa menghasilkan kepemilikan, meskipun hanya beberapa momen singkat. Berita pernikahan kita bocor dariku. Aku harus menemukan para wartawan itu dan menjelaskannya. Apakah mungkin telepon dari media? Halo? Halo? Tang Huan. Saya Meng Shu-nya. Besok kita pergi ambil akta cerai, ya? Tang Huan, saya Meng Shu-nya. Besok kita pergi ambil akta cerai, ya? Kenapa mendengar Meng Shu yang mengatakannya sendiri? Saya merasa sangat sakit. Tong Huan, kamu mendengarkan? Di masa tenggang perceraian kita sudah berakhir. Besok kita bisa pergi ke kantor catatan sipil untuk mengurus surat cerai. Baik. Tidak masalah. Besok pagi kita akan pergi untuk bercerai. Huan Huan akhirnya bisa bersama orang yang kamu sukai.
Kamu pasti sangat senang. Besok saya akan bercerai dengan Meng Shuyang. Seharusnya saya senang. Kepada rekan-rekan wartawan, saya mengundang kalian ke sini hari ini untuk menjelaskan hubungan saya dengan Presiden Meng. Sebenarnya, pernikahan saya dengan Presiden Meng adalah sebuah kecelakaan. Selama pernikahan yang sah secara hukum ini, kami tidak pernah menjalani kehidupan suami istri. Bahkan setahun setelah kami menikah, kami bahkan belum pernah bertemu muka. Bapak Meng baru tahu setelah pengungkapan ini bahwa dia pernah menikah dengan saya. Saat dia bertunangan dengan Nona Guan, kami sudah menandatangani perjanjian perceraian. Hanya saja beberapa prosedur belum diselesaikan. Jadi tidak seperti yang dikatakan netizen bahwa ada masalah bigami. Saya juga berharap semua orang bisa segera berhenti menyebarkan informasi yang tidak benar. Semoga semua orang bisa lebih fokus pada detail surat cerai. Nona Tong, boleh saya tahu apa rencana selanjutnya setelah Anda menggelar pengumuman perceraian yang begitu besar-besaran ini? Tentu saja, karena pernikahan kita sendiri sebenarnya adalah sebuah kecelakaan. Maka saya juga ingin segera mengakhiri hubungan pernikahan kita dan memulai kehidupan baru. Nona Tong, boleh saya tahu, Anda begitu berbesar hati. Lalu, bagaimana dengan pernikahan Tuan Meng dan Nona Guan? Apakah Anda akan hadir? Jika Tuan Meng dan Nona Guan mengundang saya, tentu saja saya akan datang. Nona Tong, saya sudah cukup. Sandiwara ini harus berakhir. Tidak ada yang perlu kalian perhatikan. Semoga kalian lebih memperhatikan produk dari perusahaan kami, Meng Shi. Sandiwara. Memang, dari sudut pandang Meng Shuyang, aku memang sandiwara yang menerobos kehidupannya. Permisi, Nona Guan. Apakah Anda bersedia menikahi Tuan Meng dan hidup bersama seumur hidup, saling mendukung dalam suka dan duka? Saya bersedia. Baik. Permisi, Tuan Meng. Apakah Anda bersedia menikahi Nona Guan sebagai istri, dan saling mendukung dalam hidup, baik dalam kesehatan maupun dalam kesulitan? Shuyao. Salah. Istri CEO salah. Maksudnya apa? Ini bagaimana? Kok pakai baju pasien datang? CEO. Ini rencana kita untuk memenangkan kembali istri. Shuyao. Nyonya Presiden hari ini akan menghadiri reuni teman-teman sekolah di Hotel Pemandian Air Panas. Wah, sayang, kamu hebat banget. Sudahlah. Kamu nggak perlu berpura-pura jadi suami saya lagi. Tapi kan waktu sewa saya belum selesai. Melayani dengan uang, itu sikap layanan saya. Saya ingat sekarang. Saya ingat siapa istri saya. Tong Huan, setelah kita menikah, aku mengalami kecelakaan, dan berharap bisa kembali menemuimu setahun kemudian. Tapi kau melupakanku. Bahkan menganggapku sebagai pria brengsek yang meninggalkanmu. Aku menyamar sebagai anak miskin di sisimu. Hanya untuk membuatmu mencintaiku lagi. Benar kan? Tidak benar. Kamu salah ingat. Kamu salah ingat. Saya tidak salah ingat. Saya pasti tidak salah ingat. Pak Meng, jangan begitu. Dengan begitu, semua yang kita lakukan sebelumnya sia-sia. Sialan, Pak Meng. Aku masih Meng Ying. Meng Ying yang kamu kenal. Apakah rencana percintaanku berhasil atau tidak? Jika tidak berhasil, kenapa kamu masih menangis? Aku. Bai Song bilang. Standar untuk memeriksa apakah seorang gadis berbohong adalah saya. Apa yang terjadi ini? Sayang. Ayo kita rujuk kembali. Nona Wang, jika Meng Shuyang tidak memberi Anda muka seperti ini, lebih baik jadikan saya sebagai pemeran utama malam ini. Lagi pula, Anda bukan mencintainya, melainkan posisi Presiden Grup Meng. Kita berdua akan bersatu untuk mempertahankannya, meningkatkan opini publik. Dengan begitu saya menjadi CEO. Anda tetap menjadi CEO. Nyonya. Tuan Meng. Saya sudah menguasai semua bukti yang menjebak Tuan Meng.
Terimalah hukuman hukum. Ada apa dengan istri? Keputusan pengadilan sudah turun. Tuduhan perampasan warisan dan penculikan. Hukuman penjara 10 tahun untuk beberapa kejahatan. Yang paling penting adalah, warisan yang ibu saya tinggalkan juga sudah kembali ke akun saya. Ini seharusnya memang milikmu. Meng Shuyang, terima kasih. Kalau bukan karena kamu, aku juga tidak akan memeriksa barang peninggalan ibuku. Kamu istriku. Ini tugasku. Siapa istrimu? Dasar kamu. Kamu sudah jadi wanita kaya raya. Langsung tidak mengakui aku sebagai suamimu. Kamu akan memulai sesuatu dan kemudian meninggalkannya begitu saja. Kamu yang terhormat, Presiden Meng. Siapa yang ada di depanmu ini seorang wanita kaya. Kamu bahkan tidak tahu uang saku pribadiku. Semua sudah kutransfer sebagai bonus untuk Pai Tezhu. Karena dia menggunakan keterampilan PPT yang luar biasa. Dia menjelaskan semua permasalahan kita kepada publik. Dan dia benar-benar membuatku kesulitan. Itu juga yang pantas didapatkan oleh kelompok Whitehead. Kau istriku. Kita adalah suami istri. Kenapa kau membela pihak lain? Siapa bilang aku suamimu? Kenapa kau masih belum mau rujuk denganku? Rujuk? Aku akan mempertimbangkannya lagi. Ah, hidup panjang laut. Apa yang kamu lakukan? Bukankah kamu ingin melakukan inspeksi? Aku akan memeriksa kamu secara menyeluruh.